Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Michelle Ashley, putri kandung dari Pinkan Mambo, kembali berbicara menceritakan lebih gamblang dan detail dalam wawancara terbaru bersama curhatnya Bang Denny Sumargo. Curhat 1 jam ini terlihat sangat jelas bahwa Michelle ini terlihat sangat tertekan ya. Dia sangat blank, sangat kosong. Di sini dia dengan tegas memberikan beberapa kronologi lebih detail. Apapun yang sekarang sedang beredar di masyarakat, tujuannya dari Michelle adalah dia tidak mau membuat ibunya itu dibenci sama netizen, tetapi ini semua ada penyebabnya. Jadi setelah aku simak obrolnya ini, ternyata Michelle mengatakan ada satu hal yang menjadi trigger. Kenapa dia mengungkapkan ini ke media massa? Karena salah satu hal yang membuatnya emosi dan mengungkapkan ini ke media massa adalah pada saat Michelle itu meminta bantuan Pinkan Mambo karena kan mereka sudah tidak tinggal bersama dan aslinya aku tangkap dia tinggalnya bersama bapaknya di Bali. Mau membuat KTP. Dalam obrolan mau membuat KTP tersebut kemudian terjadilah kayak perselisihan dan ada satu statement yang dikeluarkan oleh Pinkan Mambo bahwa ya udah lapor aja polisi sana. Bahkan ada salah satu statement yang ditegaskan sama Pinkan Mambo mungkin dalam keadaan emosi dia ngomong sama anaknya bahwa itu kan salah kamu, siapa suruh kamu pakai anduk ke kamar, makanya kamu dibegitukan. Nah, hal itulah yang ngebuat Michelle bahwa selama ini sih sudah pernah ya beberapa kali ada selentingan-selentingan, sindiran-sindiran dari sang emaknya ke Michelle, tapi dia nggak begitu mempedulikan. Tetapi pada saat sekitar 3 minggu yang lalu, sebelum dia pertama kali mempublikasikan apa yang telah dialaminya itu ke media massa, ada statement tersebut yang dikeluarkan oleh emaknya. Makanya Michelle ini ngebuat dia ngerasa emosi, bahkan dia sempat ngomong ke emaknya sendiri. Ya sudah kalau gitu, saya mau bawa ini, saya mau bicara ke media. Terus kata emaknya bilang, ya udah bicara aja ke media. Saya juga nanti bisa bilang pada saat diwawancara, yang mancing itu kamu karena kamu pakai handuk doang ke kamar mandi. Ke kamar si pria tersebut ya, suami keduanya dari Pinkan Mambo. Terus nggak bisa dipungkiri, bahkan Michelle pun juga mengatakan emaknya itu beberapa kali live di TikToknya dan dia mengikuti terus. Emaknya ini kan pada saat dia sudah viral, Michelle ini Pinkan Mambo tidak ada komunikasi dengan dia. Dia mendengarkan Pinkan live di TikTok dan dia bilang bahwa kalau yang korban dari kejadian ini adalah saya, Pinkan, bukanlah si anaknya. Ini juga aneh ya, ada apa dengan Pinkan begitu? Maksudku dia selalu membuat citra branding bahwa dia adalah seorang ibu yang kuat, melakukan A, B, C, dan D demi mencari nafkah. Iya betul kita apresiasi, Michelle pun juga sama mengapresiasi tersebut. Tetapi untuk urusan ini kok dia tidak bisa begitu speak up dan juga stand up buat anaknya. Bahkan waktu persidangan ini kan persidangannya di tahun 2021 saat masih terjadi COVID teman-teman. Misalkan video call dengan si Pinkan Mambo emaknya karena sidangnya tidak bersama, dipisah-pisah. Ditanya, pada saat di dalam sidang, Mami ini membela siapa ya? Pinkan bilang awalnya adalah saya yang membela suami saya dong. Kemudian ditanya lagi bela siapa Mami? Terus, oh saya nggak bela siapa-siapa, saya 50-50 berada di tengah. Itu ngebuat si Michelle ngerasa nggak di-validate yang dia dialami gitu. Kayaknya validate itu kayak nggak dipercaya gitu. Dia kayaknya nggak percaya begitu bahwa dia dibegitukan. Terus kan kita kan bertanya, ada sih beberapa komentar netizen tuh yang ngebuat aku, kok mereka berkomentarnya seperti ini, tapi mungkin mereka nggak ngerti tentang masalah kok sudah 3 tahun paling tidak misal dibegitukan sama suami keduanya Pinkan Mambo, tapi kok tidak ada pelaporan setelah 3 tahun. Itu katanya malah ada yang bilang suka sama suka, jangan-jangan. Misalnya ada komentar nih dari akun yang bernama Musafir9632. Aduh, komentarnya gini, itu bukan ketakutan tapi menikmati, sekarang viralkan karena pengen jadi artis. Yang komentar seperti ini tuh banyak loh. Ini aku ambil dari komennya Denny Sumargo ya. Tapi di YouTubeku juga pada saat aku ngebahas itu, di Facebook pageku juga banyak yang komentar seperti ini. Kalian tuh tidak bisa membayangkan ya pada saat seorang anak, dia tuh dibegitukan sama bapak tirinya tuh sejak dia 12 tahun teman-teman. Jadi cerita singkatnya kronologinya secara klarifikasi di sini,
Dia dibegitukan sama bapaknya itu sejak usia 12 tahun dan selama 5 bulan dia diem aja. Tetapi pada saat Pinkan dan suami keduanya itu ada keributan, terus suaminya itu angkat kaki keluar rumah. Pada saat mereka sendiri berdua lah dengan Pinkan, si Michelle-nya langsung meluk Pinkan dan nangis menceritakan apa yang telah dilakukan. Pinkannya malah bilang nggak percaya, masa sih seperti itu terjadi. Tapi ya sudahlah, karena mereka kan ada masalah hubungan mereka. Akhirnya mereka pisah begitu aja. Tapi beberapa bulan kemudian bapak tirinya dari Michelle itu datang lagi ke rumah, sudah baikan dan melakukannya lagi. Dan setelah itu Michelle sudah nggak cerita lagi ke Pinkan apa yang telah dilakukan. Kalau ada yang bilang bahwa sebenarnya Michelle tuh diapain sih, apa dipegang-pegang, apa dicolek-colek atau diapain, Michelle dengan tegas mengatakan sudah sampai seperti itu. Dan ini jatuhnya adalah perkosaan ya. Dan itu 3 tahun teman-teman. Kalian bisa bayangkan, yang dialami Michelle ini sampai sebegitu parahnya, dia nggak bisa lagi ngerasa aman di dalam rumahnya. Bahkan kenapa kok dia bisa melaporkan diri ke polisi dan dia kabur dijemput sama bapaknya, itu karena ada tangan-tangan Tuhan sih menurut aku. Jadi Michelle mengaku di sini bahwa dia nggak menghubungi bapak biologisnya. Jadi mereka sering berhubungan lewat video ataupun juga telepon, tetapi dihalangi sama Pinkan Mambo katanya. Jadi setiap kali ketahuan pasti nomornya akan diblok. Nah waktu itu bapaknya dari Michelle ini yang tinggalnya di Bali itu menghubungi Michelle dan nanya basa-basi apa kabar Michelle, karena sudah lama nggak ketemu. Dalam hidupnya pun cuma baru ketemu mungkin baru beberapa kali. Pada saat lagi ngobrol itu bapaknya itu menyadari, ada feeling bahwa kamu kayaknya nggak baik-baik aja deh Michelle. Coba dong cerita sama bapak, apa yang sebenarnya terjadi. Michelle ceritalah bahwa dia dibegitukan sama bapak sambungnya. Kemudian langsung tanpa ada basa-basi, bapaknya Michelle yang tinggal di Bali langsung menyelesaikan pekerjaannya. Dan dari Bali karena lagi COVID, jadi sulit buat cari pesawat, dia langsung nyupir dari Bali menuju ke Jakarta. Dan langsung dijemput jam 12 malam diem-diem aja. Setelah Michelle itu keluar dari rumah Pinkan jam 12 malam, jam 5 paginya Michelle mengabari Pinkan bahwa dia bersama bapaknya dan menceritakan itu semua. Tapi biar nggak dicari polisi, tapi Michelle bilang bahwa disuruh pulang, nggak usah khawatir nanti suami keduanya bakal diusir dari luar rumah. Tapi ternyata nggak seperti itu. Yang dikatakan oleh Pinkan tidak sesuai dengan kenyataannya, dan bahkan keributan yang terakhir sekitar 3 minggu yang lalu yang menjadi trigger dia membuka ini ke media massa juga sama sebenarnya. Dari Michelle tuh ingin bahwa Pinkan itu mungkin ya berpisah ya dengan suaminya, tapi Pinkan kayaknya alasannya apa nggak ngerti, apakah masih cinta, apakah karena memiliki 3 anak juga dari hubungannya dengan pria yang melakukan tersebut ke Michelle. Dan kalau untuk hukumannya sendiri aku masih belum clear berapa tahun dia di penjara. Kalau Michelle bilang sih bahwa pasalnya itu adalah 10 tahun di penjara, tapi kan kita belum tentu juga 10 tahun itu bakal beneran 10 tahun, mungkin paling cuma 5 tahun atau 4 tahun feelingku ya. Apalagi juga di Indonesia kan, ya kalian tahulah banyak remisi gitu, dan remisi itu apakah layak diberikan atau tidak. Makanya Michelle speak up sekarang agar nanti pada saat orang yang melakukan itu keluar, dia bisa wanti-wanti. Bahkan dia juga bilang bahwa saya melakukan ini pun juga untuk melindungi adik-adik saya. Yang namanya pedo itu kan ya kali di 12 tahun kan, begitu kan namanya juga pedo, pasti akan mau lagi dan lagi gitu, nggak bisa dikontrol. Makanya kalau di negara-negara maju teman-teman ada daftar sex offender gitu. Kalau orang-orang yang berhubungan dengan kasus pedo itu sudah ada daftar listnya. Jadi kalau ada apa-apa, ada pembunuhan, ada misalnya ini dan itu yang berhubungan dengan ini, itu mereka sudah ada DNA-nya, mereka sudah ada listnya. Terus satu lagi, aku pernah ngobrol dengan beberapa teman-temanku yang bekerja di kepolisian. Mereka bilang bahwa untuk sekarang pasal mengenai kasus perkosaan seperti ini, kalau yang korban itu hamil, asal hamilnya itu belum sampai 4 bulan, sekitar 3 bulan, itu boleh digugurkan dan itu legal secara negara. Tetapi kalau sudah lebih dari itu, tidak boleh. Itu adalah pilihan dari si korban ya, apakah menggugurkan atau tidak. Karena banyak yang tanya juga, kalau dia sampai dari 12 tahun, kalau 13 berarti kan 12, 13, 14, 15 ya. Dari usianya Michelle 12 sampai 15 tahun dibegitukan. Ya tidak semuanya
dimasukin gitu kan ya dalam tanda kutip. Ada juga bagian-bagian misalnya diraba-raba, terus tangannya suruh megang itunya, ya pokoknya you know lah ya deskripsinya apa yang terjadi biasanya untuk hal-hal seperti ini. Tapi sekali lagi mau aku sampaikan, kalau kayak ada yang bilang menghujat Michelle bahwa ini sudah sekedar cuma cari viral isu-isuan belaka, ya menurut aku nggak masalah kalau memang ini hanya untuk viral, tetapi kan manfaatnya banyak untuk orang Indonesia. Karena yang mengalami seperti Michelle itu banyak, nggak cuma 1 atau 100 atau 200 orang. Ini adalah fenomena gunung es, dan biasanya di Indonesia tuh rasanya malu gitu membuka semua ini ke media massa. Tapi aku sangat support untuk Michelle, mudah-mudahan dia bisa kuat. Kalaupun kamu disalahkan sama emak kamu, menurut aku ya sudahlah, tidak apa-apa. Emak kamu juga memang bersalah, siapapun dia, ya dengan respon yang dia berikan tuh menurut aku nggak fair. Tidak usah khawatir, kamu sudah dewasa sekarang, kamu sudah punya KTP, kamu sudah bisa menentukan pilihan hidup kamu seperti apa. At the end of the day, orang kita akan dekat dengan seseorang itu bukan sekedar karena hubungan darah aja, tapi juga karena perbuatan dan juga sikapnya. So, good luck untuk Michelle, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah kamu lakukan. Menurut aku ini adalah cara terbaik kamu untuk proses healing juga. Dan please consider untuk menemui psikolog ya. Mudah-mudahan kayak Kak Seto atau ya pemerhati anak lah di Indonesia memikirkan apa yang telah terjadi pada Michelle, memberikan bantuan gitu. Jangan cuma hanya ngebantu orang-orang yang berasal dari ya keluarga-keluarga besar doang gitu. Well, some people think like that. I think that's all yang bisa aku update mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.